Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Hari ini hari yang spesial karena hari ini kita mau merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita karena Dia mau menyelamatkan kita, menebus setiap dosa kita. Oleh sebab itu kita mau naikkan syukur, kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian,
perbuatan-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami ya Bapa. Kau rela mati di kayu salib bagi kami yang berdosa ini Tuhan. Untuk menyelamatkan kami. Untuk menebus dosa kami dengan darah-Mu yang suci. Menyembuhkan kami Tuhan. Menyelamatkan kami. Melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Tidak ada hal Tuhan yang bisa kami berikan bagi-Mu ya Bapa, yang dapat menebus setiap perbuatan-Mu ya Bapa. Selain dengan puji-pujian kami, kemuliaan yang kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sungguh Engkau Allah yang layak kami sembah. Layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, kami siap untuk memuji Tuhan. Siap mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersatu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, setiap kita yang telah diselamatkan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Mari kita memuji Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Hati yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman pada hari ini. Kita mau katakan, hanya karena salib-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Atas salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu di hidupku, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engel, kostegete mini. Aken lakisma. Lewedi lakisma. Seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota daripada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Olivia Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Orlavia Dolorosa menuju Aspettite-lo! Orlavia Dolorosa saat ini
salibkan, disiksa akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Oh, Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju ke Kalvari. And Dad. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini, dalam kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa ada bersama dengan keluarga kita untuk kita bersama-sama kita diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur Tuhan di ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bersama dengan keluarga kami menghadap Tuhan. Biarlah kekuatan dari surga mengalir atas kami semua untuk kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kami semua dikuatkan oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah Yesus membayar harga. Kita akan ambil dan kita lihat, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 23. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita semua, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kenapa hari ini sangat penting bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena hari ini adalah Jumat Agung yang adalah membuktikan bahwa Yesus Kristus membayar harga dosa kita. Mengapa demikian saya mengatakan harga dosa? Karena setiap dosa menciptakan hutang. Dan hutang menghadirkan tuduhan dan penjajahan. Sehingga setiap orang yang berhutang pasti merasa tertuduh dan terjajah. Dengan kata lain, iblis tidak akan bisa menjajah kita kalau kita tidak punya hutang. Itulah sebabnya Yesus membayar harga dosa kita supaya kita tidak lagi hidup di dalam hutang dosa, melainkan hidup dalam kemerdekaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri harus membayar harga untuk ketaatannya kepada Bapa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita bisa baca bersama-sama. Sebelum disalibkan, saat berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh sampai-sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena sangat ketakutan, meskipun demikian, dia memilih untuk taat kepada Bapa. Di dalam Lukas 22 ayat 42, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Tuhan Yesus harus membayar harga, yaitu mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Yesus harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib karena maut tidak dapat mengambilnya. Satu-satunya cara yang Yesus lakukan adalah dia menyerahkan nyawanya. Semua pemimpin agama diambil nyawanya, tetapi Yesus Kristus dia menyerahkan nyawanya karena dia adalah pemilik nyawa itu. Ketika malam di Getsemani, Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarkan bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi." Inilah misi surgawi Bapak Ibu, di mana Yesus harus membayar harga dosa kita. Pertanyaannya adalah, harga apa saja yang harus dibayar oleh Yesus? Ada beberapa hal yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Harga apa saja yang harus dibayar oleh Yesus? Yang pertama, harga yang harus dibayar oleh Yesus adalah harga pemberontakan kita terhadap aturan dan firman Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Roh memang penurut, tetapi daging kita lemah." Itulah sebabnya mereka harus berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Karena roh itu penurut, berarti jika kita hidup di dalam daging, maka jiwa kita adalah seorang pemberontak. Yesus harus menebus kita supaya jiwa pemberontakan itu disalibkan, sehingga kita dapat hidup dalam penundukan atas firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, untuk setiap pemberontakan ada upah dosa yang bernama maut, kutuk, kesengsaraan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan bagi kita semua, kita yang tadinya pemberontak disadarkan Allah menjadi
penurut. Itulah harga yang pertama yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus, yaitu harga pemberontakan kita terhadap aturan dan firman Tuhan. Yang kedua adalah harga kegagalan kita dalam menjalani rencana Allah. Yesus punya rencana yang besar atas hidup kita. Kita bisa melihat di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita buka ayat ini bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14 juga dikatakan, kita buka bersama-sama Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Harga yang harus dibayar oleh Tuhan adalah harga kegagalan kita dalam menjalani rencana Allah. Persoalannya adalah seringkali kita tidak berhasil berjalan dalam rancangan Tuhan. Kita gagal berjalan dalam rencana Tuhan. Apakah kita harus hidup berada di bawah kutuk? Tentu tidak. Kegagalan tidak harus membuat kita menderita. Oleh karena itu, kalau kita gagal, maka jangan kecewa. Jangan ngotot. Jangan kompromi dengan dosa. Yang harus kita lakukan adalah rendahkan diri kita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan memohon belas kasih Tuhan. Setiap kali kita mengangkat cawan perjamuan kudus, ingatlah bahwa harga dari kegagalan kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sedang mengalami kegagalan, gagal dalam berjalan dalam rencana Tuhan, jangan kita pernah terpuruk, jangan pernah kita putus asa. Mari kita maju, mari kita memandang kepada salib Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan membayar harga kegagalan kita di dalam kita menjalani rencana Tuhan. Yang ketiga, harga apa yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus? Ialah harga kebodohan kita dalam memahami jalan-jalan Tuhan yang unik. Jalan-jalan Tuhan sangat luar biasa dan unik dalam hidup kita. Kadang jalan-jalan Tuhan sampai di luar akal nalar kita untuk memahami itu. Sewaktu kita diberkati, itu adalah bagian pelajaran supaya kita tidak lupa diri dan menjadi tinggi hati. Supaya kita sadar bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Semua berkat yang kita punya, semua harta yang kita punya, semua kepandaian yang kita punya, itu adalah kemurahan dan datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu dalam kebodohan kita, jangan kita pernah jauh dari Tuhan. Karena itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Harga kebodohan kita.
melalui Jumat Agung mengajarkan kepada kita semua bahwa Yesus telah membayar segala harga kebodohan kita. Kita yang sering kali bodoh dan tidak mengerti jalan Tuhan, mudah emosi, mudah mengeluh, mudah tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi waktu kita memandang kepada salib, kita tahu darah sudah tertumpah dan harga kebodohan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Yang keempat, harga yang harus dibayar oleh Yesus adalah harga ketidaksetiaan kita terhadap pendidikan Tuhan. Kita diterima Tuhan apa adanya, namun kita tidak dibiarkan Tuhan apa adanya. Tuhan mendidik dan melatih kita dengan tujuan supaya kita dapat turut memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu semua, Tuhan membayar harga ketidaksetiaan kita terhadap pendidikan Tuhan. Kita seringkali tidak setia dalam beribadah, tidak setia dalam memberi, tidak setia dalam melayani Tuhan, tidak setia dalam banyak hal. Tetapi Tuhan Allah kita tetap setia. Oleh karena itu, Dia terima kita apa adanya dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kematian Yesus bukanlah akhir, namun dimulainya kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung pada hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus telah membayar harga dosa kita. Harga apa saja? Seperti yang tadi saya sampaikan di atas adalah harga pemberontakan kita, harga kebodohan kita, harga kegagalan kita terhadap aturan-aturan firman Tuhan ataupun menjalani rencana Allah. Dan yang terakhir adalah harga ketidaksetiaan dalam menjalani pendidikannya Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita mengingat tentang segala harga yang sudah diselesaikan oleh Allah. Ini menunjukkan berarti bahwa salib adalah kebanggaan. Salib harus dipikul, karena di salib itu ada kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Selanjutnya, salib adalah sumber pengharapan. Salib adalah sumber ide-ide dan kekuatan. Salib memberi semangat kepada kita. Dan salib adalah sumber kepastian kita. Kepastian segala kutuk sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan berkat mujizat sudah disediakan Tuhan bagi kita semua. Selamat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sola Gracia. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Biarlah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus ini membuat hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kami, menyelamatkan kami, dan sudah membayar harga dosa kami. Oleh karena itu biarlah setiap firman yang kami dengar, tidak hanya kami dengar, tetapi kami mengerti, memahami firman-Mu dengan benar dan melakukannya dalam hidup kami. Kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami. Tuhan mentahirkan kami dan menyucikan kami. Layakkan kami ada di sekitar perjamuan kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami siap diberkati pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mari Bapak Ibu semua, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus di hari yang khusus, di mana hari ini adalah hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menjadi teladan dalam hidup kita, yang sudah membayar harga dosa kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena setiap bagian dari hidup kita semua, Tuhan terlibat sepenuhnya di dalamnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari yang menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu, yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan di rumah dan sudah diterima. Siapkan dengan baik-baik dan kita akan mengangkat pujian, karena salibnya kita hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus
yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lama. Jemaat Tuhan, mari datang dengan ucapan syukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lengkaplah semua peribadatan kami hari ini. Kami bersyukur di hari yang bahagia, di hari berkemenangan ini Tuhan. Di hari yang sangat penting bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah memperingati Jumat Agung. Ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa kami, yang sudah membayar harga dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk berjalannya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Allahku. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, kami tetap memandang kepada salib Kristus.
salib yang menyelamatkan, salib yang memberikan kekuatan bagi kami, salib yang adalah Kristus sendiri yang sudah membayar harga dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk seluruh umat-Mu yang pagi hari ini beribadah bersama dengan seluruh keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dari kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, dan seluruh keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan melangkah, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menyertai langkah mereka. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk semua hamba-hamba Tuhan. Semua gereja yang sedang beribadah hari ini, kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran Allah. Kami melepaskan berkat Allah juga untuk sinode kami, GSKI Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pemimpin sinode kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur dan melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami kasihi diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, TNI, Polri, semua diberkati oleh Tuhan. Semua masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, bawa kami semua mendekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sedang dialami oleh bangsa kami. Kami bersyukur, biarlah Tuhan senantiasa yang memberkati dan meluputkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kami. Biarlah kuasa darah anak domba itu yang senantiasa hidup dalam hidup kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur. Dan mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan, pandang kepada salib Kristus. Dia Allah yang menyelamatkan kami semua. Dia Allah yang sudah menebus dosa-dosa kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah atas kita semua. Dan kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Sekali lagi selamat beribadah, selamat berjumat agung. Shalom.